Bab 209. Menculik Ratu. Senior perempuan, istana sebesar itu milikmu, kamu pasti sangat senang. Devan awalnya berpikir bahwa rumah kaisar miliknya sekarang sudah dianggap sebagai rumah besar, tapi dibandingkan dengan istana ini, jelas masih jauh di belakang. Apa aku terlihat senang? Namun, sedikit kesedihan tiba-tiba terlihat di wajah Frances. Kakak senior, apa kamu tidak bahagia? Semua orang di dunia iri pada ratu, karena segala sesuatunya dimiliki oleh ratu, tapi siapa yang tahu, kesedihan jadi ratu, menurutmu seperti apa rasanya tinggal di kota terlarang yang besar ini? Seperti sangkar, sebelum Devan bisa menjawab, Frances sudah bicara lagi. Sejauh yang kuingat, aku pernah tinggal di sini, belajar piano, catur, kaligrafi dan melukis, belajar sastra dan seni bela diri, belajar bagaimana bisa jadi seorang ratu sebuah negara. Hidupku cuma untuk orang lain. Sekarang pikir saja, waktu yang paling membahagiakan, ternyata waktu di gunung. Membicarakan hal ini, mata Frances sudah dipenuhi air mata. Setelah mendengar kata-kata Frances, Devan sedikit terkejut. Ketika dia berada di gunung, dia tahu bahwa senior Frances sangat berpengetahuan luas, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dia ketahui. Ketenangan, kecerdasan dan kebijaksanaannya, juga temperamennya jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Pada saat itu, Devan sangat iri pada Frances. Dia sangat dewasa dan intelektual, dia tahu astronomi dari atas dan geografi dari bawah. Sekecil perencanaan kota, sebesar masa depan negara. Dia memiliki pemahaman yang mendalam. Tapi dia tidak pernah memikirkan apa yang harus dibayar senior Frances untuk semua ini. Kesuksesan seseorang tampaknya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sejak lahir, seseorang sudah belajar bagaimana caranya jadi seorang raja. Waktunya sendiri tidak pernah jadi miliknya. Hanya ketika dia belajar seni bela diri di gunung dia menyadari apa itu kebahagiaan sejati. Devan ingat bahwa senior Frances adalah seorang wanita yang suka tertawa. Selain itu, dia punya senyum yang sangat manis. Tapi, kali ini, sejak Devan melihat Frances dari istana Raja Ponyo, dia hampir tidak pernah melihat senyum senior Frances. Kakak senior, apa kamu punya mimpi? Devan menoleh untuk melihat Frances dengan sedikit kesedihan di matanya. Bahkan ekspresi biasa seperti itu hanya bisa ditunjukkan di depan Devan. Karena dia adalah seorang ratu, dia tidak bisa dengan mudah terlihat bahagia, marah, sedih. Mimpi, tentu saja negaranya makmur dan rakyatnya aman, dunia damai. Kata Frances hangat. Aku bicara tentang mimpi yang berhubungan dengan dirimu sendiri. Kata Devan. Yang berhubungan denganku. Haha, aku tidak takut dengan lelukonmu kalau aku mengatakannya. Impian terbesarku suatu hari nanti adalah jadi orang biasa. Mata Frances menunjukkan kerinduan. Selama periode belajar seni bela diri di gunung, itu pasti sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan orang biasa. Namun nyatanya, kehidupan masyarakat biasa masih sangat berbeda. Dunia yang besar ini, Al-Sutra, yang dia ciptakan, dia saksikan, tapi hanya tidak pernah merasakannya untuk dirinya sendiri. Devan menatap senior Frances dengan heran. Tanpa diduga, apa yang dimiliki orang biasa di ujung jari, itu adalah impian utamanya. Kalau begitu kakak senior, apa kamu mau jadi orang biasa selama sehari? Tanya Devan. Hehe, aku terlahir sebagai ratu, aku tidak bisa jadi orang biasa. Frances menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Dia juga ingin memanjakan diri, ingin bersikap keras kepala, walaupun hanya sehari. Namun, para petinggi tidak setuju. Para pengawal di seluruh kota juga tidak akan setuju.
Ratu tidak bisa meninggalkan istana. Setiap kali dia meninggalkan istana, dia ditemani oleh pengawal yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, akan ada perlindungan rahasia oleh para petinggi. Jangankan jadi orang biasa, dia hanya ingin berada dalam jarak 50 meter dari orang lain. Latar belakang orang terdekatnya akan diselidiki dengan jelas. Semua potensi bahaya akan diatasi terlebih dahulu. Keamanan ratu lebih penting daripada apapun. Di lain waktu, dia hanya bisa tinggal di istana. Melihat ekspresi sedih Frances, Devan mengulurkan tangannya untuk memegang tangannya. "Kakak senior, aku akan membawamu keluar dari kota terlarang," kata Devan dengan nada suara serius. "Tidak, Junior, aku tidak bisa pergi." Meskipun Frances ingin keluar dan memanjakan diri sekali, dia memiliki terlalu banyak halangan. "Bagaimana kalau seperti ini?" Devan tiba-tiba memeluk Frances. "Junior, kamu, apa yang kamu lakukan?" Ekspresi panik terlihat di wajah Frances, wajahnya yang cantik juga sedikit merah. Meskipun para senior wanita di gunung semuanya menganggap Devan sebagai bocah, tapi sekarang penyakit Devan sudah sembuh. Dia bukan pria kecil lagi. Apalagi dia sudah lama menjadi ratu. Tiba-tiba dipeluk oleh seorang lelaki, sulit untuk beradaptasi untuk sementara waktu. "Membawamu keluar," jawab Devan. "Sudah kubilang, aku tidak bisa pergi." "Aku tahu kamu tidak bisa pergi, jadi, kakak senior, kamu diculik sekarang." Devan tersenyum kecil, segera melompat, memeluk seniornya dan keluar dari kota terlarang. Bagaimanapun, hari ini, dia harus membuat seniornya merasakan malam yang berbeda. Awalnya, Frances mengerutkan kening, tapi ketika dia dengar Devan bilang kalau dirinya diculik, alisnya tiba-tiba mengendur. "Bocah nakal, kamu benar-benar main-main." Mata indah Frances berbinar. Dia tahu, Devan tahu bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan kota terlarang. Jadi, dia menculiknya. Dengan cara ini, itu tidak dihitung sebagai kepergiannya sendiri. Namun tindakan Devan mungkin akan menimbulkan masalah besar baginya. Namun, menculik seorang ratu adalah kejahatan besar. Tapi demi kakak senior, Devan tidak peduli. "Oke, lepaskan aku. Kalau kamu benar-benar membawaku keluar, konsekuensinya akan sangat serius." Ketika keduanya tiba di gerbang kota terlarang, Frances berkata pelan. Dia juga ingin keluar dan memanjakan diri dengan Devan. Tapi, dia tahu ini akan membawa masalah bagi Devan. Devan tidak akan membiarkannya pergi. Sebaliknya, dia berkata dengan dominan, "Kakak senior, karena aku bisa memasuki kota terlarang, tentu saja aku pasti bias keluar, tidak akan ada yang bisa menghentikanku." Setelah selesai bicara, dia hanya bisa memeluk Frances dan berjalan menuju luar kota terlarang. Dia tidak menyembunyikannya. Pokoknya, dengan keamanan kota terlarang. Bahkan jika seekor lalat terbang keluar, pasti akan ketahuan. Devan memeluk Frances dan berjalan langsung menuju penjaga yang menjaga gerbang kota. "Hei, bro, tolong buka pintunya," kata Devan pada pengawal. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Penjaga itu bertanya. "Aku datang untuk menculik ratu," jawab Devan. Pada saat ini, ratu sudah memakai kerudung, tapi dia tidak memakai pakaian resminya, sehingga para pengawal tidak mengenalinya untuk sementara waktu. "Oh." Penjaga itu membuka pintu tanpa sadar. Dia datang untuk bertanya pada Devan, tapi itu hanya pertanyaan rutin. Bagaimanapun, mereka yang bisa memasuki kota terlarang pada dasarnya bisa keluar sesuka hati. Tidak perlu melakukan pengecekan secara ketat. Saat kamu masuk, jelas butuh interogasi khusus. "Terima kasih bro,"
kata Devan pada pengawal, lalu meninggalkan kota terlarang dengan senior cantik di pelukannya. Setelah kedua sosok itu menghilang, baru kemudian pengawal itu bereaksi. Dia bertanya pada pengawal di sampingnya, apa yang baru saja dia katakan. Dia bilang dia mau menculik ratu, kata pengawal lainnya. Saat berikutnya, kedua pengawal saling menatap. Sialan. Bersambung. Bab 210 prestasi luar biasa. Yang dibawanya tidak mungkin ratu. Kedua penjaga itu menelan ludah pada saat bersamaan. Kalau kulihat-lihat, sepertinya si iya. Bajingan. Ini tidak bagus, masalah besar bisa terjadi. Kedua pengawal itu ketakutan setengah mati. Ratu diculik tepat di depan mata mereka. Apakah ini cocok? Itu adalah sesuatu yang membuat seluruh kerajaan menjadi heboh. Ketika penjaga memberitahu, seluruh istana berada dalam kekacauan. Sampah, dasar sampah tidak berguna, buang mereka dan potong kecil-kecil. Seorang pria paruh baya berusia 40-an berteriak dengan marah. Nama orang ini Tommy Forger. Dia adalah Menteri Al-Sutra, menteri yang sangat ketat. Bahkan dekret kerajaan yang dikeluarkan oleh ratu harus melalui peninjauannya sebelum akhirnya dipastikan apakah akan dikeluarkan atau tidak. Statusnya di Al-Sutra agak lebih tinggi dari para menteri lainnya. Bagaimanapun, bahkan sang ratu kadang-kadang harus melakukan perintahnya. Tuan Forger, tolong maafkan aku. Ribuan penjaga sangat ketakutan hingga mereka semua berlutut di lantai. Ini adalah Tommy, punya sifat yang sangat kejam. Dia ingin memenggal semua orang yang menjaga gerbang kota terlarang. Tuan Forger, tenang dulu. Untungnya, saat ini, 5 sosok masuk. Itu adalah 5 master. Kelima tuan itu menikmati perlakuan dan status yang sangat tinggi di istana. Ratu dibawa pergi karena kami melalaikan tugas dan tidak ada hubungannya dengan para pengawal, kata tetua Sloti. Andai saja satu orang bisa membawa ratu di bawah pengawasan mereka, maka tidak mungkin para pengawal ini bisa melawan. Oleh karena itu, tanggung jawab sebenarnya ada pada 5 tetua master. Orang itu sangat lancang. Imelda langsung emosi setelah tahu bahwa ratu telah dibawa pergi. Saat ini, Imelda sudah berganti pakaian. Meski sosoknya mungil, auranya sedikit mendominasi, bagaimanapun, kekuatannya terletak di sana. Dia tentu tahu bahwa Devan yang menculik ratu. Tapi, bukankah Devan memanggilnya kakak senior? Imelda dengan cepat memahami poin kuncinya. Dia terus berada di istana selama beberapa dekade, menyaksikan dengan matanya sendiri pertumbuhan Ratu Frances dari seorang gadis kecil jadi penguasa suatu negara selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, dia bisa merasakan perasaan dikekang yang dialami Ratu Frances. Beberapa dari mereka masih bisa meninggalkan istana sesuka hati. Tapi Ratu tidak bisa. Omong-omong, sang ratu bahkan tidak sebebas Tommy. Pendapat Tommy hampir bisa mempengaruhi pendapat ratu. Dia bisa menikmati hampir semua hal yang dinikmati ratu. Satu-satunya perbedaan, ratu tidak bisa bebas masuk dan keluar dari istana, tapi Tommy bisa. Tommy sedikit mengernyit ketika dia melihat 5 tetua master ini muncul, lalu segera berkata dengan suara yang berat, karena kalian mengakui bahwa ini adalah kelalaian tugas kalian, haruskah kamu memberi aku penjelasan sekarang? Jangan khawatir, Tuan Forger, kami akan membawa ratu kembali ke kota terlarang dengan selamat. Kelima orang itu berkata bersamaan. Oke, kalau begitu ku beri waktu setengah hari. Kalau ratu tidak muncul di istana sebelum gelap besok, kalian datang dan temui aku segera. Tommy bicara dan segera pergi. Setelah melihat Tommy pergi, Imelda langsung cemberut.
Tommy ini menganggap dirinya sebagai penguasa Al-Sutra. Dia selalu ikut campur dalam pengambilan keputusan ratu, tapi sekarang, dia berani bicara pada kita seperti ini. Imelda berkata dengan sangat tidak puas. Dengan satu putaran kekuatan, dia bisa membunuh Tommy dengan satu tamparan. Tapi pria ini, mengandalkan statusnya di istana, sering memerintahnya. Ini membuatnya sangat kesal. Hei, apa mungkin, Tommy ini adalah pahlawan dari dinasti sebelumnya, perbuatan baiknya luar biasa. Salah seorang tetua master yang kuat bicara. Ayo cari jalan dulu untuk membawa ratu kembali. Tetua Sloti menggelengkan kepalanya. Tentu saja, mereka tidak takut pada Tommy, tapi demi stabilitas Al-Sutra, mereka hanya bisa mendengarkannya. Bagaimanapun, begitu keluarga Forger membuat masalah, meski mereka bisa menekannya dengan kekuatan mereka, pasti akan menimbulkan kekacauan. Tentu saja, yang utama adalah memperhitungkan kontribusi yang diberikan oleh keluarga Forger untuk Al-Sutra. Beberapa master top tidak bisa menentangnya. Hari ini, memang sudah jadi tanggung jawab mereka. Mereka gagal melindungi ratu. Imelda, bagaimana situasinya? Bukankah kamu bilang bahwa dia adalah junior ratu? Semua orang menatap Imelda. Di antara kelimanya, Imelda adalah yang terakhir melihat ratu. Bagaimana aku tahu kalau orang yang memanggil ratu sebagai seniornya ternyata akan menculik ratu? Imelda berkata dengan ekspresi bingung. Namun, menilai dari kemampuannya untuk menculik Imelda di tangan kita berlima, kalau ada dia sekitar, tidak ada yang bisa menyakiti ratu, aku hanya tidak tahu seberapa kuat dia. Tetua Sloti berkata dengan sedikit khawatir. Mereka telah melihat perubahan Kirin Devan. Sisik merah itu, bahkan pedang Imelda tidak bisa menembus pertahanannya. Kekuatannya juga sangat besar, kecepatannya tidak kalah dari mereka sama sekali. Tapi kondisi itu jelas salah. Merasa sedikit di luar kendali. Seolah-olah, hanya tertarik pada wanita. Dia langsung membawa Imelda pergi. Kalau Devan bisa mengendalikan keadaan itu akan jadi sosok yang sangat menakutkan. Tapi masalahnya adalah Devan tidak bisa mengendalikan kondisi itu. Rencana saat ini adalah menemukan ratu secepat mungkin, kalau tidak, Tommy tidak akan tinggal diam. Menurutku, tidak perlu mencarinya, dengan pemikiran ratu, dia pasti akan kembali ke istana sebelum situasi jadi tidak terkendali. Kuharap juga begitu. Nyatanya, selain Imelda, bagaimana mungkin yang lain tidak tahu seberapa besar keinginan ratu untuk meninggalkan istana yang seperti penjara ini. Terkadang, mereka merasa tertekan dan ingin sekali-sekali mengajak sang ratu untuk bermanja-manja. Tapi mereka tidak punya keberanian. Kalau terjadi sesuatu pada ratu, mereka tidak mampu menanggung akibatnya. Tapi bocah kecil itu benar-benar melakukan sesuatu yang mereka semua ingin lakukan tapi tidak berani melakukannya. 5 master meninggalkan kota terlarang pada saat yang sama. Ini adalah pertama kalinya kelima master bergerak bersama. Kota terlarang, gedung para menteri. Mereka semua meninggalkan kota terlarang. Tommy bersandar nyaman di kursi, dikelilingi oleh 5 atau 6 wanita muda yang menunggunya. Memberi minuman, memberi makan buah, ada yang memijat kaki, juga ada yang memijat bahu. Terlihat sangat nyaman. Ya, mereka berlima sudah pergi. Seorang penjaga menjawab. Kalau begitu orang kita juga bisa mulai bergerak. Ingat, ratu tidak boleh dibiarkan kembali ke istana hidup-hidup. Mulut Tommy menunjukkan senyum cerah. Saat ini, status Tommy sudah sangat tinggi. Namun, dia masih belum puas dengan kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, dia masih harus dikendalikan oleh satu orang.
Kalau sudah benar-benar berumur panjang dan bisa melakukan apa saja, itu adalah tujuan utamanya. Bersambung.